Kemudian setelah itu kita melanjutkan ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah atau Padang Arafah. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah, ke Mina, ke Jamarat, seperti kita melakukan ibadah haji ya, rute-rute ibadah haji. Kemudian nanti terakhir kita akan melewati Jabal Nur atau Goa Hiro. Mungkin sedikit penjelasan tentang Jabal Nur ini. Siapa yang menemaninya? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang pertama masuk Islam, betul? Ya. Masya Allah. Abu Bakar, ya, yang menemani Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Rasulullah Assalamualaikum memilih warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan City Tour. Nih, ini hari ketiga di Mekah. Al-Mukarramah. Kita akan mengadakan City Tour. Abu Bakar termasuk orang yang selalu menegakkan Islam, mengajarkan ajaran-ajaran Islam, melakukan dakwah tauhid. Dan akhirnya apa? Abu Bakar suatu hari diusir oleh kaumnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin keluar dari kaumnya dan berhijrah ke Habasyah, atau kalau sekarang mungkin dikenalnya ke Ethiopia. Kemudian di perjalanan Abu Bakar bertemu salah seorang ketua suku yang bernama Ibnu Abdahina. Kemudian Ibnu Abdahina ini bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau pergi?" Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, yang tadi tempat apa? Tempat persembunyian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tadi ceritanya belum selesai, itu tadi ceritanya nyambung. Ini adalah Jabal Sur. Sekarang kita turun sebentar. Insya Allah ini adalah Jabal Sur. Ini Dede. Lagi 1, 2, 3. Masuk kan? Ini kita lagi ziarah ke Jabal Sur. Ya pami Ini naik adalah mah Jabal sekitar 2 jaman dugi karena guhana. Gitu. Oke pami oyong sa nyalira. Ya sasaran sama Jabal Sur air naik karena apa ini gitu. Guhana banyak orang yang naik juga itu. Oh, air tuh. Oke, kita masuk. Dukung tuh, Jami unggul tuh. Ini banyak yang naik ke sana, tapi travel kita cuma sebentar aja di sini katanya. Terlalu jauh kalau naik, banyak orang tua yang tidak mampu naik ke sana. Gak apa-apa, cukup di sini dulu. Sekarang saya kira Abu Bakar. Kita akan memasuki lagi ke bis. Ini sekarang udah kumpul lagi di bis, mau lanjut perjalanan ke Jabal Rahmah. Kita ke Jabal Rahmah ya, A? Ya, ke Jabal Rahmah. Ya. Sukron. Snack nih, snacknya apa nih? 7 days. Ini 7 days.
Ades, roti khasnya Arab. Terbenamnya matahari. Sedang melakukan apa di sini? Memperbanyak amalan-amalan baik atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini berdoa. Ini adalah Arafah. Nah, sebelah kanan itu banyak tiang-tiang kuning. Nah, jadi kawasan Arafahnya itu masih di sebelah kanan kita, ke sana. Nah, di sini itu banyak kisah-kisah di mana ada yang berkata bahwasanya apa di padang Arafah ini atau mereka mematok tempat yaitu di Jabal Rahmah. Itu adalah salah satu tempat pertemuannya siapa? Ada yang tahu? Nabi Adam dan Hawa. Masya Allah, pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Ada juga di dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya di Jabal Rahmah juga termasuk salah satu dari tempat turunnya wahyu terakhir Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Nabi wallahu a'lam bissawab. Kebenaran hadis tersebut apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, wallahu a'lam. Jadi di kawasan Arafah ini atau di Jabal Rahmah ini, yang saya pahami dari beberapa buku-buku yang saya baca, beberapa dan dari penjelasan dosen, itu Jabal Rahmah itu hanya kawasan Arafah saja. Dan di sini di padang Arafah, di Jabal Rahmah, dimanapun itu tidak ada keistimewaannya sama sekali kecuali nanti ketika musim haji. Karena apa? Salah satu tempat ini adalah tempat di mana kita bisa dikatakan bahwa kita itu bisa berhaji. Sebelum di kanan kita, di sebelah kanan kita itu ada Masjid Namirah namanya. Dulu dahulu ketika Nabi Muhammad berhaji itu berkhutbah di situ, di daerah-daerah situ. Dan sekarang Masjid Namirah semakin besar. Sekarang itu Masjid Namirah bagian saf depannya itu bukan kawasan Arafah lagi. Jadi tidak semuanya di sana di Masjid Namirah ini tidak semuanya kawasan Arafah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian semoga semuanya diberikan kesempatan untuk berhaji, amin. Amin. Jadi ketika nanti berhaji itu kita harus memperhatikan di mana batasan padang Arafah ini. Karena apa? Ketika kita keluar dari batasan Arafah maka haji kita tidak sah. Karena padang Arafah ini termasuk salah satu dari rukunnya ibadah haji. Di dalam hadis itu ada Al-Hajj Arafah. Haji itu apa? Padang Arafah ini, yaitu wukuf di Arafah. Selainnya apa? Wajibat. Banyak yang lain itu wajibatul hajj. Jadi kalau dari di Arafah ini rukun. Nah, di depan itu di sebelah kiri jauh ada tugu kecil. Di sebelah kiri jauh ada tugu kecil. Nah, itu Jabal Rahmah. Kelihatan dari sini tugu warna putih biru. Di sebelah kiri depan. Pelan-pelan. Nah, di sebelah kiri depan itu kelihatan. Nah, sebelah kiri depan jauh. Nah, itu Jabal Rahmah di sana. Nah, tapi apa, kita sekarang tidak boleh memasuki kawasan sana. Nah, itu sebelah kiri. Nah, tugu warna putih biru yang kuncupnya kayak di sini mau berhenti atau enggak? Kita wukuf ketika nanti suatu saat mudah-mudahan dikasih kesempatan haji. Amin. Ketika berhaji itu kita wukuf di sini, itu adalah salah satu dari rukunnya haji. Ketika kita satu langkah keluar dari tanah
yang Arafah ini itu kita tidak sah hajinya. Maka nanti ketika musim haji sekarang udah punya gambaran, kita harus wukuf di Ini lagi Syukur di Padang Dan Jabal Arafah. Rahmah di sini itu adalah termasuk dari Arafah. Semua kawasan Arafah ini tidak ada yang spesial ketika kecuali Ini kapan? beserta Musim haji. rombongan. Di mana orang-orang Kita yang di akan sini ketika keliling haji di sini. Arafah itu doanya terkabul dan banyak ibadah-ibadah lain yang bisa Ini kita lakukan suami di sini. saya Banyak ikut ibadah, berzikir, sama berdoa kakak saya. dan lain sebagainya. Itu ketika kapan? Ketika musim haji, ketika kita wukuf di Arafah dari setelah tergelincirnya matahari, yaitu mungkin setelah sholat zuhur sampai terbenamnya matahari. Nah itu. Ada beberapa ulama juga yang mengatakan bahwasanya kita boleh ya. Di mana? Wudhu. Setelah salat subuh, Ini di jemaah haji Musdalifah. ini berjalan, kemudian melempar jamrah aqabah, kemudian atau tahallul sampai dengan tahallul atau nanti tawaf ifadah. Nah ini di sebelah kanan ada masjid. Nah, ini adalah masjid yang ditempati oleh alam, ditempati Nabi Muhammad SAW ketika pada hajian itu sholatnya di tempat sini. Tadi waktu itu masjidnya nggak kayak gini ya, tempat di daerahnya juga nggak kayak gini. Jadi sekarang dibikin Ini jadi kayak gini. masjid. Nah orang-orang jemaah haji ketika ingin melewati Muzdalifah, rata-rata itu banyak yang ngumpulin kerikil-kerikil. Jadi kalau di sini dilihat di sepanjang jalan itu di kanan kirinya itu banyak kerikil-kerikil. Kasar ya. Lihat banyak kerikil-kerikil ada untuk melempar jumrah. Malah kerikil oge aya mah di aspal tanah. Nah jadi banyak yang bawa kerikil jemaah haji yang di Saudi maupun dari Indonesia maupun dari seluruh dunia. Itu mereka juga sebagian menyediakan kerikil-kerikil nanti disimpan di tong, disimpan gede. Kemudian setelah disimpan di tong gede, sebenarnya ini masih masuk dari kawasan Muzdalifah. Nah, tapi sekarang namanya jadinya berubah, Mina Jadid. Perhiasan ditambahin sedikit. Terus sekarang namanya yang sini daerah sini mulai ada tenda-tendanya itu sudah termasuk dari kawasan Mina. Nah ini kawasan Mina Jadid atau Mina baru gitu. Jadi baru perluasan Minanya. Nah tadi tendanya tenda-tenda bongkar pasang. Tetapi kalau di sini di Mina itu namanya tenda tetap. Jadi tendanya ini nggak bakalan dibongkar kalau di sini di Mina. Nah jamaah haji yang dari Indonesia, yang furoda biasanya masih daerah-daerah sini, tapi daerah-daerah sini. Tapi kalau misalkan yang reguler biasanya di balik bukit, nanti di balik bukit depan itu ada terowongan Mina. Nah itu biasanya di balik bukit. Nanti kita ngelihat juga, kita lewat. Ini masih kawasan Mina. Ini tempat haji furoda di sebelah sini. Di sebelah kiri di atas kanan itu ada tugu yang berbentuk kubah masjid. Itu dikenal dengan Jabal Kurban. Ini Di jalan mana Kurban. tempat yang kecil itu tuh yang
Nabi Ibrahim menyembelih siapa? Anaknya siapa? Nabi Ismail. Ini. Bukan nanti. Ketutupan. Udah ketutupan. Oh. Jadi di sebelah kiri. Wow, terus kalangkung. Ketutupan sudah. Tadi lewat, nah itu adalah Jabal Kurban, di mana tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Di atas di situ ya. Nah, di situ, wallahu a'lam tempatnya di situ. Kemudian apa? Ketika karena apa? Nabi Ibrahim hanya menjalankan mimpinya. Nah itu yang di atas rumah raja tuh. Kerajaan. Itu yang di Jadi atas. itu Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail, "Mama inni ra'aitu fil manam," seperti ada di dalam ayat, "Inni ra'aitu fil manami anni azbahuk." Bahwasanya aku melihat dalam mimpiku apa? Aku menyembelih engkau, Ismail. Kemudian Nabi Ismail bilang, "Anjur naga tara, maka lakukanlah apa yang kau lihat. Wa abatif al-matukmar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang kau lihat. Satajuduni insyaallah minas sabirin." Maka insyaallah engkau dapati aku sebagai orang yang sabar. Maka Allah, ini adalah apa? Mimpinya Nabi Ibrahim itu enggak sekali, akan tapi beberapa kali mimpi dengan hal yang sama. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah Nabi Ibrahim sudah ingin menyembelih Nabi Ismail, sudah disembelih, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail ini sebagai sembelihan atau domba yang agung, yang bagus, yang besar, wallahu alam. Seperti disabdakan dalam wa fadainahu bidzibhin azim. Dan Allah gantikan Nabi Ismail itu sesembelihannya dengan penyembelihan yang agung. Tujuannya nafar awal. Jadi ketika kita nafar awal, maka kita hanya sampai tanggal 12 saja. Dan tapi banyak rata-rata yang mengambil nafar thani, yaitu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini tanggal 10, 11, 12. Yang 13-nya pulang. Nah ini bukitnya, itu di sana ada terowongan. Nah ada 2 terowongan. Nanti terowongan Mina yang pernah terjadi kecelakaan ya dulu ya. Nah jamaah-jamaah haji yang Asia, terutama yang Indonesia, Malaysia juga, itu banyaknya di belakang bukit sini nanti. Belakang bukit sini juga masih banyak tenda-tendanya. Masih ada ribuan tenda-tenda. Itu juga termasuk daerah Mina. Yang terowongan Mina itu ya. Itu Terowongan Mina. Hah? Terowongan Mina. Nah disinilah kebanyakan jemaah haji yang Indonesia dari daerah sini. Jadi berjalannya lumayan. Tapi insya Allah ketika kita berhaji, semakin susah kita, semakin jauhnya kita perjalanan kita, maka pahala yang kita dapatkan insya Allah semakin umroh. Maka lebih jauh dari Masjidil Haram, ada yang lebih dekat dari Masjidil Haram.